Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kebangsaan kali ini, pemirsa. Kita akan membahas berbagai isu yang viral dan menarik yang berkembang di masyarakat. Kali ini kita bertemu kembali Pak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas satu isu terkait jabatan sementara atau pejabat sementara kepala daerah yang akan berakhir di 2024. Nah, isu ini karena ada beberapa kepala daerah, ada 5 gubernur yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan beberapa bupati dan wali kota yang sudah diusulkan oleh gubernur untuk menjadi pejabat sementara. Nah, ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, mungkin isu ini akan menjadi isu yang sangat menarik. Mungkin nanti Bapak Tritamtomo menyampaikan pendapatnya. Bagaimana sih kebijakan terkait penunjukan kepala daerah sementara ini bisa memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Mungkin satu Pak Tri, hal yang menarik di sini yang menjadi perdebatan di publik itu adalah ada dua hal besar yang sebenarnya di sini yang menjadi perdebatan publik. Pertama terkait pejabat sementara yang dipilih oleh pemerintah. Ini aja sudah jadi masalah. Itu isu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diangkatnya atau dipilihnya TNI aktif, ada TNI dan Polri aktif untuk menjadi pejabat sementara. Nah, mungkin Pak Tritamtomo bisa menyampaikan kenapa sih ini bisa menjadi kontroversi? Karena aturan yang ada, mungkin ada beberapa aturan yang ada yang diingkari. Nah, mungkin kita akan bahas lebih jauh dari tinjauan hukumnya, Pak Tritamtomo. Monggo Pak Tri, bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Saya akan coba menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara. Jadi yang disampaikan dari judul besar yang tadi, ini ada permasalahan. Manakala ini dilanjutkan, tentu tanpa melalui suatu pertimbangan yang matang, ini akan dapat berkait dengan masalah kesatuan persatuan bangsa. Justru kalau dibiarkan akan melemahkan ketahanan nasional. Karena di sini dari judul besar tadi ada persoalan masyarakat jadi bingung. Kenapa bingung? Mari kita flashback ke belakang. Tolong diingat bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Satu, itu Undang-Undang 45 itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa bahwa setelah Undang-Undang 45 itu ada TAP MPR RI nomor 7 Romawi tahun 2000 tentang pemisahan organisasi dan tugas TNI dan Polri. Ini sebagai dampak dari reformasi 98 yang lalu. Kemudian keluarlah Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Polri. Nah, di sini menarik. Kenapa ada pertanyaan, kok TNI Polri dimasukkan untuk menjabat sebagai PLT? Apakah ini tidaklah terjadi pengingkaran terhadap satu aturan main yang berlaku di lapangan? Ya, di sini kita harus arif, bijak, dan tidak emosional. Tapi pijakan aturan sudah ada bahwa di TAP MPR angka Romawi 7 maupun Undang-Undang nomor 34 dan Undang nomor 2 baik TNI Polri itu mengamanatkan bahwa TNI Polri dapat menjabat sebagai pejabat di luar kemiliteran maupun kepolisian dengan catatan bahwa dia harus pensiun dan kedua harus mengundurkan diri. Ini yang menjadi pertanyaan dari publik. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa
Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara. ASN itu siapa? Itu 2 profesi di situ. 1 PNS, 1 PPPK. Penerimaan pegawai berdasarkan perjanjian kerja. Ini kalau kita baca Undang-Undang ASN adalah teman-teman, saudara-saudara yang sudah mengundurkan diri atau pensiun. Nah, yang sekarang menjadi persoalan di lapangan yang disoalkan oleh kelompok warga masyarakat bangsa kita. Dia masih aktif kok selaku PPPK. Artinya, Undang-Undang nomor 34 dan nomor 2 ada butir yang dilanggar. TAP MPR juga dilanggar. Kemudian di ASN sendiri, tolong dibaca yang cermat, teliti di pasal 109 bahwa dia bisa menduduki jabatan madya, utama, madya sampai dengan pratama setelah di B-nya dibaca yang tenang, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi itu sendiri. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan dari warga bangsa secara umum. Begitu. Ya. Terus kalau ada banyak aturan yang diingkari, Pak ya, Pak Tri, tapi dibilang kan di banyak aturan yang diingkari di sini ya. Nah, ini ada dari Menko Polhukam sendiri, Pak Mahfud MD, itu menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan ada keputusan MK yang terkait jabatan ini, itu tidak ada yang dilanggar. Nah, mungkin persoalan di mana sih sebenarnya? Kalau misalnya Menko Polhukam bilang ini tidak ada yang dilanggar, tetapi ternyata banyak aturan yang diingkari gitu, Pak. Mungkin apakah ini bentuk diskresi atau memang pelaksanaan yang berbeda dengan aturan yang berlaku, Pak? Jadi begini, penyampaian yang disampaikan oleh Menteri, saya tidak mengoreksi. Ya. Saya tidak mengoreksi, itu sah-sah saja disampaikan oleh beliaunya selaku pejabat negara. Ya. Namun demikian, kalau disampaikan tidak ada aturan-peraturan perundang-undangan ini ditubruk, ini tolong mari kita lihat dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Mulai pasal 5 sampai dengan pasal 9. Bahwa yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 45. Yeah. Kemudian TAP MPR. Kemudian baru undang-undang. Yang keempat, peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Baru peraturan pemerintah, peraturan presiden berturut-turut sampai ke bawah. Nah, soal keputusan dari MK, tolong itu silahkan saja. Tapi yang kita lihat di depan mata jelas bahwa TAP MPR nomor 7 Romawi menyatakan bahwa jabatan bisa dialihkan kepada prajurit TNI Polri, tapi dengan catatan dia harus mengundurkan diri atau pensiun. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang 34 maupun nomor 2 TNI dan Polri bunyinya juga sama. Kemudian di Undang-Undang ASN sendiri juga sama. Di Undang-Undang ASN juga sama. Bahwa dia bisa memposisikan diri sebagai jabatan itu dengan catatan manakala sudah mengundurkan diri maupun pensiun. Nah, di sini tentunya kita coba flashback ke belakang yang berlaku tentang peraturan pemerintah yang berkait dengan masalah PP nomor 11 2011 tentang manajemen PNS yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN.
Di sini jelas dinyatakan dengan berlakunya PP nomor 11 tadi 2017 sudah tertutup pintu bagi TNI Polri untuk masuk kepada jabatan sipil. Nah ini, apakah PP ini masih berlaku? Tolong, karena ini menjadi turunan dari Undang-Undang ASN. Ini menjadi pertanyaan, ini harus dilihat secara utuh. Kemudian yang kedua, tentu kita harus membaca lebih cermat lagi bahwa apa yang disampaikan pemerintah sah, silakan. Tapi masyarakat menjadi bingung karena masyarakat hari ini nggak bodoh. Dia membaca, kemudian dia melihat, dia membaca media dan dia mengisi dirinya dengan berbagai informasi yang dimiliki. Di sini ada geseh informasi. Nah, tentu di sini harus ada penjelasan yang konkret. Karena masyarakat menginginkan TNI Polri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini tolong, bahwa undang-undang sudah menyatakan seperti itu. Dalam artian kata, bahwa undang-undang di bawahnya dengan segala peraturan pemerintah yang ada di bawahnya harus menopang undang-undang yang di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Nah, ini ada PP nomor 17 tadi, nomor 11 2017 yang menyatakan pintu sudah tertutup, tapi ini kok dibuka lagi. Nah, ini perlu penjelasan. Saya rasa ini perlu penjelasan yang luar biasa sehingga masyarakat bisa menerima. Karena ingat Pak, jangan pernah lupa bahwa reformasi 98 itu sudah ditutup oleh warga masyarakat. Apa yang ditutup? Duifungsi ABRI harus dibubarkan. Tolong. Di sini nggak ada lagi fungsi kekaryaan. Tolong Pak. Tidak ada fungsi kekaryaan. Kemudian setelah fungsi kekaryaan tidak ada, tentu kita harus paham Pak, bahwa masyarakat dengan 32 tahun Orde Baru yang lalu merasa traumatik. Ini apakah akan kembali lagi kepada masyarakat? Ini yang perlu penjelasan. Perlu penjelasan. Masyarakat perlu penjelasan. Kalau penjelasannya gamblang, bisa diterima, tidak ada masalah. Tapi kalau seperti ini, geseh Pak, di media seperti ini, penjelasan dari publik seperti ini, nggak bisa Pak. Padahal, tolong diingat, bahwa di Undang-Undang ASN sendiri menyatakan bahwa untuk penentuan pejabat yang tadi dipilih mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu harus ada panselnya. Apakah panselnya sudah dilibatkan atau belum? Pansel yang ada di bawah Kementerian Pan-RB. Demikian Pak. Ya, ini yang menarik Pak, terkait proses ini ya, proses penunjukan atau pengangkatan ini. Ini akan menjadi menarik karena ini TNI aktif atau Polri aktif bisa, dan faktanya sudah ada Kabinda yang menjadi bupati gitu. Nah, kalau dari sisi TNI sendiri Pak, artinya dihubungkan dengan jati diri TNI segala macam, ada semacam apa ya, kemauan yang bisa jadi ini tidak sejalan dengan jati diri TNI. Nah, sebagai mantan prajurit mungkin Pak Tri bisa menyampaikan, bisa nggak sih ketika amanat reformasi bahwa itu sudah menutup peluang untuk TNI aktif atau anggota Polri aktif untuk menjadi ini menjadi terbuka gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak dari jati diri TNI. Jadi begini, tolong diingat, yang salah bukan prajurit TNI dan Polri. Dia sih senang-senang saja ditunjuk untuk menjabat pada posisi itu. Tapi tolong, pejabat di atasnya yang paham bahwa amanat reformasi adalah konsensus nasional. Itu harus dihormati dan dihargai. Harus dihormati dan dihargai. Apalagi kemudian tahun 2000 keluar TAP MPR yang sudah jelas-jelas disampaikan seperti itu. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Polri yang menyatakan juga harus pensiun atau mengundurkan diri. Ditambah undang-undang dari ASN itu sendiri.
Nah sekarang, kalau bagi prajurit, tentu prajurit komando yang di atasnya adalah komandan. Pimpinan tertinggi dari TNI, yaitu Panglima TNI. Apakah ini manfaat atau mudarat? Nah, kalau kita merujuk pada aturan main yang berlaku, aturan peraturan, prajurit jangan disalahkan. Tapi tolong, aturan tadi harus memberikan satu kejelasan, jangan sampai nanti organisasi TNI menjadi sasaran. Kita tidak menghendaki itu, saya sebagai prajurit tidak menghendaki itu. Amanat reformasi tolong diingat baik-baik. Nah, karena apa? Tolong diingat bahwa amanat pendiri bangsa itu ada 3 yang harus kita pegang. Yang pertama, bagaimana Pak Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1 Juni 1945 menyatakan jelas dan gamblang, negara itu akan bangun manakala 3 lapangan dikuasai. Bicara 3 lapangan berarti kan aspek politik, aspek ekonomi, aspek militer. Jadi jangan dicampur baurkan, militer ngurus politik, politik ngurus militer, ekonom ngurus militer. Ini fungsional pada tugas bidangnya masing-masing. Ini sinyal disampaikan oleh Pak Karno 1 Juni 45. Kemudian tolong yang kedua, bagaimana ini disampaikan oleh Bapak Sudirman tahun 46 belum menyampaikan jati diri TNI. Dia tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Dia bahagian dari perangkat kenegaraan. Tapi manakala ada hal-hal yang kurang pas, di sini diminta juga TNI memberikan saran, pandangan, pendapat. Apakah yang diberikan ini sudah sesuai aturan atau belum? Apakah akan menabrak aturan atau tidak? Jadi kondisi ini sebagai pertimbangan yang harus disampaikan oleh pimpinan TNI itu sendiri kepada kementerian yang membawahi, yang mengkoordinir itu semuanya. Nggak salah, prajurit nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi saya nggak mau organisasi TNI Polri menjadi korban karena salah tunjuk. Jangan, kasihan. TNI Polri sudah mati sekarang. Nah, tinggal para pemimpin ini secara arif bijak duduk bersama untuk kembali menyatakan apakah pas atau tidak. Yang jelas tolong, amanat reformasi 98 jangan dikangkangin. Itu sudah jelas bahwa dwi-fungsi TNI waktu itu ABRI harus dibubarkan. Itu keinginan masyarakat nasional. Nah ini, jangan traumatik itu seolah akan bangkit kembali. Nah ini harus hati-hati. Apa yang disampaikan menteri nggak salah. Cuman dampak ini harus diminimalisasi supaya tidak ada gonjang-ganjing di lapangan yang menyangkut dengan ketahanan nasional. Demikian Pak. Satu hal yang menarik Pak, tadi Pak Tri Tamtomo menyampaikan bahwa posisi TNI, anggota TNI dan Polri yang masih aktif yang menjabat sebagai pejabat sementara tadi kan dalam posisi limbung ya. Nah, sebaiknya dalam hal ini kan kalau di TNI, Panglima TNI adalah posisi tertinggi dalam hal ini. Bagaimana sih kalau Bapak melihat sikap Panglima TNI saat ini menyikapi kebijakan terkait PJS kepala daerah ini? Dan seharusnya bagaimana sih menyikapi pro kontra ini sebagai Panglima TNI, sebagai pucuk kekuasaan tertinggi di TNI? Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik. Kalau kita lihat dari pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara, ini menjadi menarik. Karena yang pertama, tentu Panglima TNI
dalam menyampaikan statement pernyataan, beliau ini berhati-hati. Karena Panglima TNI maupun Kapolri bertanggung jawab kepada Panglima Besar tentara maupun kepolisian, yaitu Bapak Presiden. Nah tentu walaupun beliau bertanggung jawab pada Bapak Presiden, tapi jangan pernah lupa, tolong pedomani amanat dari Bapak Panglima Besar Sudirman. Tanggal 11 November tahun 58. Di situ pernyataan menggelitik untuk kita semua perangkat waktu itu bicaranya angkatan perang. Kalau bicara angkatan perang, di situ instruksi diberikan kepada polisi maupun tentara, darat, laut maupun udara. Beliau menyampaikan sederhana, kewajiban utama bagi angkatan perang, bagi TNI adalah mempertahankan dan menyelamatkan kedaulatan bangsa. Itu yang utama. Jadi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Panglima Besar Sudirman, dan yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Kasat Jenderal Mayor Abdul Harus Nasution almarhum, tentara bukan kasta yang lebih tinggi dari rakyat. Dia bukan istimewa dari rakyat. Nah, tentu di sini Panglima TNI bersikap dengan rujukan yang sudah diambil oleh beliau Pak Dirman maupun Pak Nasution, dengan merujuk kepada apa yang diinginkan oleh Bapak Soekarno Insinyur. Bangsa ini akan selamat manakala 3 lapangan dikuasai. Lapangan politik, lapangan ekonomi, maupun lapangan militer. Nah, lapangan militer ini adalah tentara. Dengan waktu itu kepolisian. Ini harus paham. Jangan mencampur baurkan antara kepentingan militer, kepentingan politik, maupun kepentingan ekonomi. Tadi di awal saya sudah sampaikan, kasihan organisasi TNI, kasihan organisasi kepolisian. Tupoknya di pasal 7 TNI sudah jelas. Tupoknya di kepolisian pasal 13, 14, 15 sudah jelas. Fokuskan saja mereka pada tugas pokok yang ada di undang-undang. Ini akan selamat negara. Ini amanat Pak Karno sudah jelas, amanat Bapak Sudirman sudah jelas, kemudian Bapak Abdul Harus Nasution sudah jelas. Nah, yang kita harapkan, mohon kepada Bapak Panglima TNI, arif bijak untuk menyampaikan ini yang terbaik bagi keselamatan bangsa dan negara menjadi utama kepada Panglima Besar. Karena diingat, di dalam Undang-Undang ASN, Presiden adalah selaku pembina administratif manajemen tertinggi di Republik ini. Pasti beliau akan menerima dengan apa yang disampaikan. Ini demi kepentingan nasional, demi kepentingan bangsa. Demikian, Pak. Ini bicara masalah manfaat dan mudorot, Pak, ya. Tadi Pak Tri menyampaikan bahwa ada risiko-risiko terkait kalau ini dipaksakan, ya, dalam tanda petik ini dipaksakan. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak Tri, berdasarkan alur kita tarik sejarah ke belakang. Ini kan sebenarnya kan salah satu bentuk desentralisasi, semuanya terpusat gitu. Nah, mungkin Bapak Tri Tamtomo bisa sampaikan berdasarkan urutan sejarah. Dulu kan pernah difungsi ini dijalankan, terus dihapus, terus muncul lagi desentralisasi sehingga ada perlawanan. Mungkin salah satunya kalau boleh saya sebut PRRI, itu kan bagian dari ekses dari sentralisasi itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan dari alur sejarah, Pak. Jadi begini, kita berharap pengambil keputusan di atas harus memberikan satu pertimbangan sebelum keputusan itu diluncurkan. Dari aspek sejarah, kita berangkat dari tahun 45 sampai dengan 65. Banyak riak-riak yang terjadi di Republik ini karena masalah politik negara yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh daerah-daerah.
Kita flashback seperti itu. Ini sebagai peringat. Kemudian yang kedua, mari kita lihat pada tahun 1965 waktu terjadi Gestok, Gerakan September Oktober. TNI, ABRI, Angkatan Darat tersusupi. Angkatan lain juga ada yang tersusupi. Kemudian terjadi peristiwa itu. Kalau ABRI semuanya loyal kepada apa yang terjadi pada saat itu, pada pemerintah yang tidak memberi satu kejelasan yang tegas, habis republik ini. Tapi waktu itu ABRI dengan Angkatan Darat bersikap bahwa ini adalah kontra revolusioner, harus diperbaiki tatanan yang ada. Nah, yang ketiga, mari kita lihat pada reformasi 98, pada saat Pak Harto selaku presiden, beliau menyatakan berhenti menjadi presiden dan menyerahkan kepada pengganti. Apa yang kita lihat? Bagaimana Panglima ABRI pada waktu itu? Kalau beliau ambisi, ABRI bisa mengambil alih. Tapi ABRI nggak mau. Civil society. Kita adalah bagian dari masyarakat. Kita tidak terbiasa dengan rezim. Pak Wiranto menyerahkan ini semuanya kepada mekanisme yang telah berlangsung dan Pak Habibie menjadi. Ini ketoladanan ini yang kita lihat. Nah, tentunya berangkat dari era ke era tadi, di sini dibutuhkan satu kearifan, tidak emosional. Apalagi kita lihat 2024 yang kurang lebih 2 tahun ke depan, ini akan ada perhelatan akbar, di mana anak bangsa yang hari ini kita harus melihat dampak perkembangan lingkungan strategik, apalagi dengan perkembangan di Ukraina dengan Rusia, ini membawa dampak di dalam kehidupan masyarakat yang memberikan satu kesulitan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus merantasi ini semua? Jadi jangan memanfaatkan situasi menjadi kepentingan yang tadi disampaikan. Apakah ini akan manfaat atau mudarat? Tinggal kita lihat dari sudut pandang mana sekarang. Kalau dia pertimbangannya sesaat untuk kepentingan, ya mudarat. Kalau kepentingan jangka panjang, harus melalui satu mekanisme yang berlaku. Nah, mekanisme ini tentu harus dibicarakan oleh lembaga-lembaga kepresidenan yang ada, seperti Lemhanas, Wantanas, BPIP, untuk duduk bersama apa yang menjadi kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan di level bawah. Ini harus dikaji dan dinilai, manfaat mudaratnya dipertimbangkan, apakah positif atau negatif. Kalau negatifnya lebih banyak, ya menjadi pertimbangan untuk gugur. Tapi kalau plusnya lebih banyak, ya silahkan. Karena di Undang-Undang Minpen, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu menyatakan bahwa pejabat negara dalam akan memberikan satu keputusan harus menggunakan AUPB, Azas Umum Pemerintahan yang baik, berdasarkan hukum, azas manfaat, kesatuan persatuan bangsa, lepas dari KKN, dan lain-lain. Ini harus jadi pertimbangan. Demikian, Pak. Ya. Tadi Pak Tri menyebut terkait dengan Hajat Pesta Demokrasi 2024, Pak. Nah, kalau boleh kita tarik terkait penunjukan atau pengangkatan pejabat sementara ini dengan kepentingan politik di 2024, Bapak bisa melihat ini sejauh mana sih Pak keterkaitan itu? Ya mungkin sih ada keterkaitan, bisa jadi tidak gitu.
Tapi melihat jangka waktu yang masih cukup panjang nih, kalau mulainya dari 2022 ke 2024, nanti kan pasti ada jabatan yang bisa sampai 2 tahun. Karena sesuai aturan kan 1 tahun bisa diperpanjang lagi. Nah, Bapak melihat nggak kepentingan politik di balik? Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara ini menarik. Apakah ini ada gebetannya dengan pemanfaatan dalam rangka pemenangan kelompok golongan tertentu dalam rangka 2024 nanti, perhelatan akbar? Bisa iya dan bisa tidak. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah penunjukan PLT dari TNI Polri. Bahwa TNI Polri tegak lurus pada komando di atas. Tapi kita tidak boleh suuzon bahwa dia akan dimanfaatkan oleh bagian-bagian tertentu untuk membantu pemenangan. Ini kita tidak boleh suuzon. Namun demikian, kita harus mengingat bahwa dari status teman-teman yang jadi PLT tadi, kalau kita lihat pada undang-undang ASN, padahal dia masih adalah prajurit TNI Polri yang aktif. Pegangannya adalah Undang-Undang nomor 34 dan Undang-Undang nomor 2. Kemudian masuk ke P3K. Di situ pedomannya apa? Posisi dia sendiri dalam rangka limbung. Dia berkiblat kemana ini? Nah, tentu di sini kita semua harus arif. Yang kita harapkan, saudara-saudara kita itu duduk sebagai PLT dengan status apakah P3K tadi atau apa. Ini belum jelas statusnya P3 atau apa ini. Kalau dia P3K, dia merujuk pada Undang-Undang ASN. Merujuk pada Undang-Undang ASN. Padahal dia sebagai prajurit TNI Polri adalah bayangkari negara. Tugas pokoknya penyelamatan negara. Nah, tinggal untuk penyelamatan negara dan mempertahankan negara, apakah dia tidak kena pengaruh selama dia melakukan tugas sebagai P3 tadi di lapangan. Nah, ini menjadi PR supaya warga masyarakat kita juga tidak merasa ada pengkhianatan. Ini tugas berat. Jadi jangan dibawa-bawa rekan-rekan TNI Polri tadi kepada ranah politik. Politik dia adalah politik negara. Bagaimana menyelamatkan mempertahankan bangsa ini dari segala ancaman. Nah, tentunya mari kita pedomani aturan main yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan. TAP MPR Angka Romawi 7, Undang-Undang 34, Undang-Undang nomor 2, sampai dengan Undang-Undang Minpem, sampai dengan Undang-Undang ASN itu sendiri. Ini menjadi pertimbangan khusus. Demikian, Pak. Ini publik melihat satu persoalan yang kalau kita bisa bilang sangat miris ketika publik berpandangan bahwa kebijakan ini artinya menempatkan pejabat TNI aktif atau Polri menjadi pejabat sementara kepala daerah ini mengkhianati amanat reformasi. Kalau ini muncul di masyarakat, tentunya itu sangat-sangat membahayakan bagi kesatuan dan persatuan bangsa, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, keterkaitan antara amanat reformasi dengan kebijakan penempatan TNI Polri aktif di pejabat sementara kepala daerah, Pak. Mungkin bisa disampaikan. Baik. Ini menjadi menarik dan tentunya pertanyaan ini harus disikapi oleh seluruh anak bangsa dari berbagai elemen masyarakat, mulai masyarakat sampai dengan pejabat pemerintah, harus melihat kejadian 98 yang lalu adalah sebagai refleksi ketidakpuasan pada perjalanan 30 tahun yang dilaksanakan oleh Orde Baru, di mana dirasakan oleh mereka bahwa peran ABRI terlalu powerful sehingga masuk kepada gatra-gatra kehidupan, sehingga mempersempit ruang gerak dari teman-teman
sipil yang disampaikan melalui PP nomor 11 2017 tadi. Ya. Nah, di sini amanat reformasi kemudian terjadi begitu luar biasa, di mana tuntutan mereka sederhana, bubarkan dui fungsi. KKN bubarkan. Sampai dengan waktu itu keluar back to barak. Itu yang nggak pas. Kalau back to barak hari ini nggak bisa. Karena jati diri TNI adalah tentara rakyat. Nah, tinggal amanat yang dua tadi, dui fungsi, KKN. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus. Karena diperanggapkan oleh teman-teman yang melakukan protes keras terhadap pemberdayaan kembali PLT tadi oleh pejabat TNI Polri, ini ditakutkan akan terjadi seperti satu kekaryaan mengambil hak orang lain. Padahal era hari ini adalah civil society. Kemudian yang kedua, terjadi KKN yang ditakutkan nanti pada perhelatan akbar akan dimanfaatkan oleh kelompok pihak tertentu dalam rangka memenangkan posisi-posisi untuk memimpin bangsa ini ke depan. Ini kerawanan. Nah, kerawanan ini harus dijawab oleh TNI. Saya bicara TNI nih, karena saya mantan prajurit. Kalau dulu angkatan bersenjata, Polri ada di dalamnya. Ini mudah-mudahan menjadi masukan juga sebagai pertimbangan oleh teman-teman. Nah, menurut saya, gimana TNI harus bersikap ke depan? Ini sebagai saran. Sebagai saran, sebaiknya TNI Polri dengan segala kearifan yang ada paling dalam kembali pada jati dirinya untuk melaksanakan tugas pokok pasal 7 dan pasal 13, 14, 15. Itu saja. Kemudian yang kedua, kementerian lembaga yang mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti Lemhanas, Wantanas maupun BPP, ini harus duduk bersama untuk memberikan masukan dari satu kebijakan yang akan diambil buat satu kebijakan. Duduk bersama dengan kementerian lembaga instansi lain yang terkait untuk membuat satu kesimpulan kecil apakah ini manfaat atau mudarat. Kalau mudarat, kita takutkan akan ada gejolak. Nah, gejolak ini sudah ekonomi sulit, masyarakatnya lapangan kerja terbatas, dapur nggak ngebul, ini akan terbalik-balik situasinya. Ini harus dijaga oleh seluruh perangkat bangsa. Ingat, ketahanan nasional bisa mantap kalau seluruh elemen bangsa bersatu padu. Demikian, Pak. Pemirsa, akhirnya kita berada di ujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Satu isu menarik telah kita bahas tadi, Pak Triad, terkait pejabat sementara yang ditunjuk, diangkat dari kalangan anggota TNI maupun Polri yang aktif. Beberapa poin penting yang bisa kita ambil di sini terkait pro kontra yang ada menyikapi isu sensitif tadi adalah sebagai anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita semua untuk bisa menyikapi isu ini secara arif dan bijaksana agar jangan sampai ada anasir-anasir dengan kepentingan tertentu yang memanfaatkan keadaan sehingga itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kembali lagi, sebagai bagian dari anak bangsa, kita menyampaikan atau sebagai pengingat bahwa jangan pernah mengkhianati amanat reformasi yang telah menjadi kesepakatan kita bersama. Terima kasih Pak Tritantomo. Diskusi hari ini kembali lagi semuanya adalah hak dari pemirsa untuk menyikapi setiap isu yang kami diskusikan di diskusi kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.